untuk dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Banyak orang jahat yang keluar masuk penjara, dihajar, dipukuli, tapi tidak kapok-kapok ya Raden ya. Keluar dari kerangkeng mencuri lagi. Iya. Yang paling baik untuk menyadarkan mereka supaya berhenti mencuri ialah dengan memberi mereka pekerjaan yang baik, yang bisa mendatangkan uang bagi mereka. Pekerjaan sekarang mah susah, Den. Susahnya mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan? Itu Den, mencari pekerjaan, membuat pekerjaan, maksud Raden lah. Mencari pekerjaan memang susah, tapi membuat pekerjaan mudah. Membuat pekerjaan? Iya. Artinya, jangan bersifat menunggu. Menunggu nasib sampai mendapat pekerjaan. Kesana kemari mencari pekerjaan, melamar pekerjaan susah payah. Seharusnya tidak begitu. Tapi berusaha membuat pekerjaan. Misalnya? Mencari apa yang ada di sekeliling kita, yang sekiranya bisa dijadikan uang. Mungkin dia tinggal di sebuah tempat yang banyak terdapat pohon bambu. Nah, bambu itu bisa diolah, dibuat apa saja yang sekiranya bisa dijual. Atau mungkin tidak ada pohon bambu, hanya ada pohon jenis lain. Bisa saja dilihat dulu pohon itu jenis pohon apa. Apakah kayunya bisa dimanfaatkan, atau daunnya, atau apakah buahnya? Carilah bagian dari pohon itu yang bisa dijadikan uang. Apalagi kalau ada sungai. Wah, enak banget. Sungai itu bisa menjadi sumber uang yang banyak, asal kita bisa mengolahnya. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana, Den? Tidak ada apa-apa? Ya, kita tinggal di sebuah tempat yang tandus dan gersang. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sebuah tempat yang seperti itu? Tak satu pun bagian di dunia ini yang tidak ada apa-apanya. Aduh, yuklah. Maksud Aden tuh bagaimana? Begini, Dawala. Meskipun tandusnya seperti apa, ya, gersangnya sangat mengerikan, akan tetap mengandung sesuatu yang bisa dipergunakan untuk kepentingan manusia. Di permukaan, tanahnya memang sangat mustahil untuk bisa diolah. Karena tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada hewan. Dan tanahnya sendiri mengandung pasir yang sulit diolah. Nah, setelah melihat itu semua, kenapa tidak mencoba untuk masuk ke dalamnya? Masuk ke dalamnya? Iya. Maksud Raden, masuk ke dalam tanah? Iya. Masuk ke dalam tanah, bagaimana mungkin nih? Bukan masuk ke dalam tanah menyelam atau seperti Raden Samba yang bisa nurus bumi. Bukan begitu. Tapi digali. Oh, digali, dicangkul. Iya. Mau dicangkul, dilinggis, diapakan saja, atau dibongkar, terserah. Pokoknya harus kita lihat isi di dalam tanah itu. Isinya ya tentu sama saja, Den. Tanah. Belum tentu, Dawala. Belum tentu? Iya. Di dalam tanah itu bisa saja ada emas, ada besi, ada tembaga, ada perunggu, ada batu pualam, dan sebagainya. Iya ya. Benar. Para empu pembuat keris juga sering melakukannya.
mencari tanah yang mengandung besi ya, Den. Iya. Pokoknya jangan putus asa. Den, Iya. kalau tanahnya juga tidak ada isinya apa-apa, bagaimana itu, Den? Di atas permukaan tanah tidak ada apa-apanya. Di dalam tanah juga tidak mengandung apa-apa. Kita menengadah, melihat ke atas, ke angkasa. Melihat ke angkasa? Iya. Raden mah yang bukan-bukan saja nih lah. Melihat angin. Melihat angin? Iya. Angin yang kencang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang berguna bagi pertanian. Kita bisa membuat sebuah kincir angin yang besar untuk menaikkan air dari sungai ke sawah yang letaknya di daerah ketinggian. Oh, iya ya. Sebenarnya alam semesta ini sangat kaya ya, Den ya. Apa saja bisa dimanfaatkan. Iya. Maksud dari semua itu, kita tidak boleh punya pikiran yang sempit. Jangan cepat putus asa. Sebab Sang Maha Pencipta menciptakan alam semesta ini untuk dipergunakan oleh umat manusia. Tentunya dipergunakan kepada hal-hal yang baik. Den, kalau di sekitar kita sudah tidak ada apa-apa, Ya, bagaimana jalan keluarnya itu, Den? pindah. Pindah, Iya, pindah mencari tempat yang bisa diolah. mencari tanah yang subur begitu. Iya, daripada di tempat sendiri sengsara, lebih baik pindah. Apa salahnya mencari tempat lain yang lebih subur? Dunia ini sangat luas. Kita bisa mencari tempat yang lebih subur, lebih indah, lebih makmur, dan lebih segala-galanya dari daerah yang sekarang kita tinggali. Lalu, tinggal di tempat itu. Dan mulailah bekerja, mengolah tanah. Pasti akan berhasil. Asal bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak kena lelah. Oh, iya. Daripada di sini tidak punya sawah, mendingan membuat sawah sendiri di tempat lain yang belum diolah orang lain begitu, Den ya? Iya. Untuk itu harus mencari lahan yang tidak ada pemiliknya. Iya. Artinya membuka lahan baru. Lahan baru, ya. Yang sama sekali belum disentuh oleh manusia lainnya. Iya. Hari hampir pagi. Iya, Den. Tidak terasa. Kasihkan ngobrol, tahu-tahu sudah pagi. Ayo, kita masuk ke dalam rumah. Istirahat sebentar, lalu berangkat lagi. Melanjutkan perjalanan. Baik, Den. Ada apa, Den? Kenapa tertawa? Lihat, itu si Saliwang tidur di bawah pohon. Saliwang. Dia tidak kuat menahan ngantuk gitu, Den. Mumpung masih pagi, udaranya enak, masih segar. Ayo, kita berangkat. Baik, Den. Kita mau kemana sih? Ke Madangkara. Sengsara? Madangkara? Kok jadi sengsara? Iya, Den. Memang pagi-pagi telinganya sudah rusak. Sini, Siliwan. Ya. Sinilah. Aku bersihkan telingamu pakai linggis ya. Kenapa berhenti, Den? Ada perang. Hah? Perang? Iya. Aku mendengar suara pertempuran di balik bukit sebelah sana. Iya, Den. Sayup, terdengar teriakan-teriakan orang banyak. Ayo, kita periksa. Hiya. Kalian lihat, di bawah sana, di kaki bukit,
sedang terjadi pertempuran. Wah, benar, Den. Ya? Yang bertempur orangnya banyak. Kalau pertempuran orangnya pasti banyak. Yang orangnya sedikit itu namanya pertarungan. Bisa juga kau ngomong, Caliwang. Ya bisa saja. Ayo, turun dari kuda. Mau apa, Den? Mendekati tempat pertempuran itu. Apa tidak berbahaya? Jangan-jangan kita kena tombak atau panah nyasar. Asal hati-hati, tidak akan kena. Aduh, baik, Den. Hop, ya. Hop, ya. Hop, ya. Nah, kita sudah cukup dekat. Dari sini bisa terlihat cukup jelas. Wah, ramai sekali, Den. Yang bertempur pasukan perang. Iya. Dua kesatuan pasukan perang yang seragam pakaiannya berbeda. Saling serang itu, Den. Iya. Itu pasukan Kadipaten Taruman dan pasukan Kadipaten Rambat. Raden tahu? Tentu saja. Karena kedua kadipaten itu wilayah kerajaan Madangkara. Wah, perang saudara tuh, Den. Kenapa mereka saling serang? Baik, aku harus menghentikan pertempuran itu. Bukankah kalian pasukan Kadipaten Rambat dan Kadipaten Taruman? Betul, Raden. Betul, Raden. Lalu mengapa kalian bertempur? Pasukan Kadipaten Taruman, pemberontak. Bukan begitu, Raden. Iya, kau pemberontak, pengkhianat. Begini. Kau memungkir. Sekarang di hadapan Raden Bentar, masih juga memungkir. Cukup. Sekarang kalian diam. Jangan bicara kalau tidak aku suruh. Kalian berpangkat Punggawa. Betul, Raden. Hamba Punggawa Limpas. Hamba Punggawa Sangkal. Dan kalian memakai tanda khusus pada ikat pinggang. Berarti kalian kepala pasukan khusus. Betul, Raden. Hamba kepala pasukan khusus Kadipaten Rambat. Hamba kepala pasukan khusus Kadipaten Taruman. Baik. Terus terang, aku sangat terkejut mendengar kata pemberontak. Nah, coba kau terangkan, Punggawa Limpas. Daulat, Raden. Begini, Adipati Denawa mau memberontak terhadap kerajaan Madangkara. Apa? Adipati Denawa mau memberontak terhadap Madangkara? Benar, Raden. Punggawa, mulutmu bisa dipercaya? Hamba bersedia dihukum gantung bila mana hamba berdusta. Dan kau bagaimana, Punggawa Sangkal? Apa yang dikatakan oleh Punggawa Limpas itu benar? Benar, Raden. Pengkhianat. Berarti kau dan pasukanmu pasukan pemberontak. Ampun, Raden. Hamba hanya menjalankan tugas. Baik. Letakkan senjatamu dan pasukanmu. Daulat, Raden. Punggawa Limpas, lucuti senjata mereka. Daulat, Raden. Kumpulkan senjata kalian. Jadikan satu. Letakkan di depan. Lalu semuanya duduk. Beres, Raden. Pasukan Kadipaten Taruman itu sudah dilucuti. Baik. Sekarang juga aku akan menemui Adipati Denawa. Dia harus mempertanggungjawabkan rencana gilanya itu. Daulat, Raden. Kau giring pasukan pemberontak yang sudah dilucuti itu ke Kadipaten Rambat. Daulat, Raden. Dan sampaikan perintahku kepada atasanmu, Adipati Rambat, agar secepatnya berangkat ke Kadipaten Taruman, menghadap kepadaku. Kanjeng Adipati Rambat telah tiada, Raden. Telah tiada? Apa maksudmu? Beliau sudah meninggal, dibunuh oleh Adipati Denawa. Apa? Adipati Rambat dibunuh oleh Adipati Denawa? Iya, Raden. Beliau dibunuh karena tidak mau diajak kerjasama mendukung pemberontakan Adipati Denawa, Raden.
jagat Dewa Batara, Adipati Denawa harus dihukum mati. Jahanam. Perbuatan Adipati Denawa, perbuatan biadab. Aku sendiri yang akan menghukum dia. Hamba mohon ampun, Raden. Janganlah Raden berangkat sendiri. Hamba khawatir pada keselamatan Raden. Karena Adipati Denawa memiliki pasukan perang yang besar dan kuat, Raden. Yang hampir menyamai kekuatan pasukan perang Madangkara. Aku tidak takut. Aku hancurkan pasukan perang itu. Celaka. Raden Bentar Muka. Dia bisa celaka. Digempur habis-habisan oleh pasukan perang Kadipaten Taruman. Raden Bentar mah orang sakti. Siapa kau, saudara? Sahabatnya Raden Bentar? Aku Dawala, sahabatnya Raden Bentar. Aku juga sahabatnya. Namaku Saliwang. Jangan takut Punggawa. Raden Bentar pasti bisa menghancurkan sebuah pasukan perang. Saya tahu Raden Bentar ilmunya tinggi. Tapi di dalam menghadapi pasukan perang diperlukan taktik dan siasat lain. Tidak bisa cuma dengan mengandalkan ilmu kesaktian. Lalu? Sudah lama Adipati Denawa mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan. Bertahun-tahun dia mempersiapkan sebuah pasukan perang yang besar. Selama sekian tahun aku mengenal Raden Bentar, tidak sekalipun aku melihat Raden Bentar marah. Dalam keadaan seperti apapun, Raden Bentar selalu bisa menahan diri. Tapi kali ini beliau benar-benar murka. Soalnya Adipati Denawa itu mau berkhianat terhadap kerajaan Madangkara. Tamtama, siaga. Secepatnya kau pulang ke Kadipaten Rambat. Hubungi Punggawa Rongka. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan perang Kadipaten Rambat. Dan segera diberangkatkan ke Kadipaten Taruman untuk membantu Raden Bentar. Siaga. Aku dan pasukanku sekarang juga akan berangkat untuk melindungi Raden Bentar. Siaga. Pasukan! Siaga! Siapkan diri kalian. Kita akan melakukan perang. Kau Punggawa Sangkal. Kau dan pasukanmu sudah menjadi tawanan kami. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Terserah kalian mau kemana. Punggawa Limpas. Sekarang aku sadar bahwa aku harus mengambil keputusan yang tegas. Dan keputusanku itu, aku dan pasukanku akan menunjukkan bakti dengan menyerbu ke Kadipaten Taruman. Kau mau bertempur dengan teman sendiri? Dengan hadirnya Raden Bentar, hatiku menjadi mantap bahwa aku harus bertempur menumpas kejahatan. Dan yang jahat adalah Adipati Denawa. Apakah baktimu bisa dipercaya? Kau boleh mengawasi setiap gerak-geriku. Kalau aku ingkar bakti, segera bunuhlah aku. Baik. Kau dan pasukanmu bergerak di depan, supaya aku bisa mengawasi gerak-gerik pasukanmu. Terima kasih. Tamtama, siaga! Kembalikan lagi semua senjata kepada pasukan Punggawa Sangkal. Siaga! Siaga! Maju! Ayo tambah lagi. Jangan takut. Tuak masih banyak. Kanjeng Adipati Denawa, kenapa jadi bermulam durja? Marilah kita bersenang-senang, minum tuak sampai puas. Perasaanku kenapa tiba-tiba jadi tidak enak. Ada apa? Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja jantungku berdebar-debar. Alah, itu hanya perasaan biasa. Terutama perasaan seorang yang akan berhasil. Saya yakin
Adipati akan berhasil. Dukungan datang dari mana-mana. Kedudukan Adipati semakin kuat. Tidak lama lagi akan berhasil mendirikan sendiri. Menjadi penguasa besar. Yang bebas, tidak terikat kepada Madangkara. Bahkan, dukungan dari kaum persilatan juga sudah datang. Bukan begitu, Saudara Lompar? Beres. Kami 5 orang ini tokoh nomor 1 di wilayah barat. Kalau perlu, guru kami Jagat Lumampah akan turun tangan langsung untuk membela Kanjeng Adipati. Tuh, apa tidak hebat Kanjeng Adipati? Iya. Ayo, sekarang kita minum sampai puas. Ayo. Daulat Kanjeng Adipati. Siapa itu? Tamtamawatar, seorang mata-mata yang kita tugaskan mengintai daerah tapal batas. Ada apa? Dia kelihatan panik. Watar, sini. Daulat Kanjeng Adipati Denawa. Ada apa? Kenapa kau nampak panik? Celaka Kanjeng. Celaka? Raden Bentar datang melerai pertempuran antara pasukan kita melawan pasukan Rambat. Iya. Kemudian berangkat menuju ke sini hendak menjumpai Kanjeng Adipati. Celaka. Kenapa Raden Bentar tiba-tiba muncul? Apakah dia membawa pasukan perang dari Madangkara? Tidak, tuanku. Hanya bertiga dengan teman-temannya. Apakah kedua temannya itu petugas dari Madangkara? Nampaknya tidak, Kanjeng Adipati. Mereka lebih pantas sebagai orang biasa dari kalangan rakyat jelata. Mungkinkah mereka tokoh sakti dari kaum persilatan? Alah, kenapa harus takut Kanjeng Adipati Denawa? Untuk apa kami berada di sini kalau bukan untuk melindungi Kanjeng Adipati? Hati-hati, Rompal. Raden Bentar memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu Kadikjayaan? Saya juga punya. Kami juga punya. 4 orang saudara seperguruan saya ini semuanya punya ilmu Kadikjayaan. Aku percaya, tapi... Pokoknya beres Kanjeng Adipati. Sekarang juga kami akan menghadang jagoan dari Madangkara itu. Jangan di sini. Lebih baik kau hadang di luar kota. Supaya tidak akan curiga bahwa kau dan teman-temanmu adalah orang-orangku. Benar. Sehingga ada kesan bahwa Raden Bentar bertarung semata-mata dengan orang-orang dari rimba persilatan. Bukan tokoh dari Kadipaten Taruman. Beres. Ayo teman-teman, berangkat. Ya, ayo. Kita berangkat. Iya. Itu tapal batas Kadipaten Taruman. Baik, aku langsung saja masuk ke dalam kota dengan terang-terangan. Dua buah pisau kecil meluncur sangat cepat menuju ke leherku. Untung aku cepat berkelit, sehingga pisau-pisau itu tidak mengenai leherku. Tenang, Jalu, tenang. Ada orang jahat yang mencelakakan kita. Tenang, Jalu. 5 orang laki-laki muncul dari balik pepohonan. Berjalan menghampiri aku sambil tertawa dan dengan lagak jagoan, petentang-petenteng. Siapa mereka? Kau yang bernama Raden Bentar? Benar. Ini rupanya yang kesohor sebagai jagoan Madangkara. Kalau kau ingin ketemu dengan jagoan Madangkara, salah alamat. Salah alamat? Iya. Jago Madangkara bukan aku, tapi Senopati Kebojalingan. Nah, dialah jago Madangkara nomor 1. Kalian boleh pergi ke Madangkara untuk mencoba kesaktian Senopati Kebojalingan. Tapi kau juga kabarnya punya ilmu yang tinggi. Iya, aku punya ilmu yang sangat tinggi, yaitu ilmu sastra. Ilmu sastra? Iya, seni sastra juga ada ilmunya. Dan aku sudah bisa menguasai ilmu sastra tingkat tinggi. Untuk apa ilmu sastra? Bisanya cuma tulis-menulis. Ilmu sastra memang ilmu tulis-menulis.
Tapi aku senang, sebab bisa menghasilkan uang. Ah, persetan. Ayo turun dari kuda. Ya. Kenapa aku harus turun dari kuda? Kau harus diringkus. Kenapa aku harus diringkus? Apa salahku? Aku benci pada orang-orang Madangkara. Mereka sombong-sombong. Selalu merasa dirinya sebagai orang yang paling hebat. Orang-orang Madangkara memang sangat hebat. Hebat dalam bidang ilmu pertanian. Bangsat. Bukan ilmu pertanian, tapi ilmu silat dan ilmu kadikjayaan. Aku rasa tidak. Sebab kepandaian orang-orang Madangkara di dalam bidang ilmu silat dan ilmu kadikjayaan sama saja dengan tempat-tempat lain. Bahkan mungkin lebih rendah. Tapi kalau dalam bidang ilmu pertanian, memang paling hebat. Setan, aku tidak butuh ilmu pertanian. Wajah balat. Ayo, jajal dia. Ilmu silatnya jelek banget. Gerakan jurusnya sangat lambat. Ayo, wajah barat. Desak terus. Sebentar saja dia pasti roboh. Loh, kok tidak roboh-roboh? Padahal ilmu silat si Bentar itu dangkal sekali. Jurus-jurusnya mentah. Gerakannya sangat lambat. Tapi sudah lewat 100 jurus, kok tidak bisa roboh? Kalian goblok! Kenapa kalian mendadak jadi tolol, ha? Melawan orang yang tidak bisa main silat, kalian tidak becus apa-apa. Memalukan! Loh, malah anak buahku yang terdesak. Loh, malah anak buahku yang kalang kabut. Edan, kenapa anak buahku yang jadi berantakan? Semuanya roboh, bergeletakan di atas tanah, merintih-rintih kesakitan. Ayo bangun semuanya. Memalukan, bangun. Kalian sering bertarung dengan jago-jago silat dan selalu menang. Tapi sekarang melawan orang yang tidak bisa silat, kenapa jadi kalah? Siapa bilang dia tidak bisa silat? Dia hebat. Hebat apaan? Dia cuma bisa 5 buah jurus. Cuma 5 buah jurus itu yang diulang-ulang. Diulang-ulang terus sampai aku bosan melihatnya. Jangan cuma bisa mengambil. Coba kau lawan dia. Baik. Jangan pergi. Aku tidak pergi kemana-mana. Dari tadi tetap di sini. Sekarang lawan aku. Silakan. Engkau sekarang rompal. Baru tahu rasa. Sudah lewat 100 jurus. Bentar yang kau katakan tidak bisa silat, tidak bisa kau robohkan. Bahkan sebaliknya, kau yang terdesak. Oh, kena. Baru tahu kau sekarang. Si Bentar itu hebat. Heran. Dia cuma bisa 5 buah jurus saja. Selama bertarung sampai 100 jurus lebih, ke-5 buah jurus itu diulang-ulang. Dia hanya mempergunakan 5 buah jurus yang terus-menerus. Begitu terus diulang-ulang. Seharusnya aku yang menang. Sebab aku memiliki jurus yang banyak. Lebih dari 30 jurus. Tapi kenapa justru aku yang kalah? Ya, persetan. Pokoknya aku harus menang. Wajah Balan! Bunuh dia! Wah, kalian semuanya mencabut pedang. Baik, aku juga punya senjata. Senjatanya pisau. Pisau kecil, 2 biji. Aku memang hanya punya ini. Pisau kembar. Serang! Lihat rompal, biar pakai
Gerakannya tetap lambat. Iya, cara memegang pisaunya juga salah. Jurusnya juga sama seperti tadi, cuma 5 jurus. Iya, gempur terus. Gila, kenapa jadi begini? Oh, kita yang terdesak. Sudah jelas dia tidak bisa apa-apa. Memegang pisau saja tidak becus. Tapi kenapa kita yang kalang kabut? Iya, sudah lewat 100 jurus. Bukan dia yang roboh. Sebaliknya, kita yang berantakan. John, pedang kita, semuanya lepas, terlempar ke sana kemari. Setan, kita berlima dia sendiri, tapi hanya dengan pakai pisau kecil, pedang kita semuanya terlempar. Dia pasti punya ilmu setan. Ayo, kita gempur pakai ilmu kadijayaan. Ayo, teman-teman, orang itu pasti punya ilmu setan. Ayo, kita gempur pakai ajian tali maut. Mereka mempergunakan ilmu kadijayaan. Ilmu kadijayaan mereka bernama ajian tali maut. Seperti apa kehebatannya? Baik. Aku hadang mereka dengan ajian tapak selaksa. Nah, mereka semuanya pingsan. Baiklah, sekarang aku masuk ke dalam pusat kota Kadipaten Taruman untuk meringkus Adipati Denawa. Hah? Apa itu? Itu pasukan Kadipaten Rambat yang kemarin aku tinggalkan di kaki bukit. Rupanya menyusul aku. Dan baru datang hari ini. Raden, saya sudah memerintahkan seorang tamtama untuk menghubungi Ki Petinggi